Pemirsa, kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang merugikan keuangan negara 8 triliun rupiah terus bergulir. Terbaru anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kossasi. Nama dan lembaga penting sempat disebut dalam kasus ini, antara lain Komisi 1 DPR dan Menpora Dito Aryo Tejo. Mungkinkah tersangka kasus BTS akan bertambah lagi? Inilah Top Review. Inilah momen ketika anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Ahsanul Kossasi, dipakaikan baju tahanan Kejaksaan Agung. Setelah itu, tangan Ahsanul tampak diborgol, kemudian digiring ke mobil untuk dibawa ke tahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Tinggi, Jakarta Selatan. Ahsanul Kossasi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G Kominfo. Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Ahsanul Kossasi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G di Kementerian Kominfo. Ahsanul sendiri diduga menerima aliran dana sebesar 40 miliar rupiah dan saat ini juga dari pihak Kejaksaan Agung masih terus mendalami dari manakah aliran dana ini, lalu juga apakah dalam rangka untuk mempengaruhi proses dari penyidikan ataupun juga untuk mempengaruhi proses audit di BPK. Sebelumnya memang nama Ahsanul sendiri ini mencuat di proses persidangan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang saat ini juga masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dalam sidang tersebut terungkap bahwa ada aliran dana yang mengalir ke Badan Pemeriksa Keuangan. Dan juga Ahsanul ini dikatakan diduga menerima uang sebesar 40 miliar rupiah tersebut di salah satu hotel yang berada di Jakarta Pusat pada bulan Juli 2022. Atas perbuatannya, Ahsanul sendiri ini disangkakan pasal berlapis, yaitu pasal mulai dari pemerasan, lalu juga pasal dugaan gratifikasi hingga pasal tindak pidana pencucian uang. Lalu setelah dijadikan tersangka dan sebelumnya ini diperiksa selama 3 jam dari pukul 8 pagi hari ini hingga pukul 11 pagi tadi, ia langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ia langsung ditahan, yaitu di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Untuk penahanan sendiri ini memang sudah dipertimbangkan oleh pihak Kejaksaan Agung, di mana untuk masa penahanan pertama akan dilakukan selama 20 hari dan akan diperpanjang kembali untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Agung memeriksa anggota 3 Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI, Ahsanul Kossasi, setelah menerima persetujuan dari Presiden. Mengacu pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tindakan kepolisian terhadap anggota BPK untuk pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Setelah diperiksa secara intensif, Kejaksaan Agung menetapkan Ahsanul sebagai tersangka. Dalam kasus korupsi BTS ini, Ahsanul menerima uang sebesar 40 miliar rupiah. Adapun siap semuanya. Kasus posisi dugaan tindak pidana korupsi dimaksud adalah bahwa sekira tanggal 19 Juli 2002 sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga saudara Agyu telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 40 miliar dari saudara IH melalui saudara WP dan SR. Adapun pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 12B huruf besar, pasal 12 huruf E, atau pasal
5 ayat 1 huruf B Yungto pasal 15 Undang-Undang, pasal 5 ayat 2 huruf B Yungto pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus dugaan korupsi BTS menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Johnny G. Plate, sebagai tersangka. Dalam persidangan, Johnny disebut menerima uang sebesar 17 miliar rupiah dari proyek BTS 4G dan dituntut dengan pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Selain Johnny, kasus korupsi BTS ini juga menjerat 15 tersangka lainnya, termasuk yang terbaru adalah Aksanul Kossasi yang menerima uang 40 miliar rupiah. Selain Johnny dan Aksanul, dana kasus korupsi BTS menurut jaksa mengalir ke sejumlah pihak, antara lain ke Komisi 1 DPR sebesar 70 miliar rupiah. Jaksa mengatakan uang itu diduga untuk menghentikan proses hukum kasus BTS Kominfo. Jaksa juga mengungkap, pada Agustus 2022, uang proyek BTS Kominfo juga diduga mengalir ke seseorang bernama Edward Hutahayan senilai 15 miliar rupiah. Uang itu juga diduga untuk mengamankan perkara. Sementara pada Oktober 2022, ada juga dugaan aliran uang proyek BTS ke seseorang bernama Windu Aji Susanto senilai 66 miliar rupiah. Uang tersebut diserahkan bertahap sebanyak 2 kali. Jaksa mengungkap terdakwa kasus BTS Kominfo Irwan Hermawan menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Dito Aryo Tejo. Jaksa menyebut uang itu untuk mengamankan perkara BTS. Fakta sidang tersebut terungkap berdasarkan kesaksian dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 8 triliun rupiah. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI menyebut masih ada banyak pihak yang belum diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi BTS, sehingga kasus ini masih harus dikawal. Kita tunggulah Kejaksaan Agung akan mengembangkan bagaimana, kita kawal. Kalau nanti mangkrak atau ada yang sebenarnya bisa saya telusuri tapi tidak bisa dimangkrakkan lagi, ya saya gugat pra peradilan. Bisa dengan begitu akan terbuka di pengadilan dan masyarakat tahu sebenarnya mana yang saya sasar, kan itu. Okay. Terus juga ada Markus ini mereka bermain selain Edward Hutahayan, kan konon katanya ada yang menerima namanya Windu, ada namanya Setio, kan gitu. Terus siapa lagi. Nah, itu udah harus dikembangkan. Jadi saya kan mengistilahkan 3 klaster Markus memang yang mau menutup perkara. Klaster yang harusnya ngawasi tapi tidak ngawasi, yaitu Gedung Utara Kejaksaan Agung dan Utara Kanan. Terus kemudian Markus yang terkait dengan proyeknya sendiri gitu. Nah, ada orang yang menerima duit berkardus-kardus dolar yang sampai sekarang belum ditetapkan tersangka atau dimintai keterangan atau dimintai pertanggungjawabannya. Masih banyak. Jika begitu, jalan cerita pengungkapan kasus korupsi BTS ini masih akan panjang dan bukan tidak mungkin menyentuh figur-figur penting di negeri ini. Pemirsa, Gibran Raka Buming Raka mengaku telah menerima surat permintaan mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Nanti akan kami. Didukung oleh Top Cappuccino. Enak! The Italian taste of cappuccino. Kenapa? Pilek deh. Hidung meler dan mampet biasanya disebabkan karena alergi atau pilek. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom, redakan bersin-bersin dan hidung mampet karena pilek.
Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Masih pilek? Enggak dong, kan ada Dikom. Pilek, ingat Dikom. Hanya satu media, yaitu Metro TV Hot Room, yang mampu memberikan analisa kasus dan sangat nikmat untuk didengar oleh para pemirsa. Senikmat kopi luwak, white coffee. Kopi nikmat, tidak bikin kembung, dan aman untuk lambung. Inilah dia kopi yang sangat nikmat. Aku dulu sempet nih pakai deterjen bubuk, tapi ternyata tangannya tuh panas. Walaupun baju bersih tapi tanganku kasar. Enggak, aku nggak mau. Setelah pakai deterjen, baju lebih bersih, wangi, tangan aman, dan tetap lembut. Kayak makin enak banget. Oh ya, ternyata deterjen tumbuhan yang asli tuh ada sertifikasi Amerikanya. Misalkan tangannya pengen lembut, pindah deterjen aja. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Dalam hitungan waktu, tak lama lagi bangsa ini akan berevolusi. Bukankah drama peradaban kita selalu berwarna? Siapkah kita bila Ibu Pertiwi menagih janji? Menagih janji akan kemakmuran dan keadilan. Hadirkah kita di antara saudara kita yang terpuruk? Inilah saatnya. Izinkan kami mencobanya sekali lagi. Untuk menjaga negeri ini dengan penuh cinta dan rasa bangga. Untuk Ibu Pertiwi, kami hantarkan putra-putra terbaik kami demi sebuah perubahan yang lebih baik. Taste Hunter.